Hai, halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yeay! Buat teman-teman yang baru mampir, kenalin nama aku Kristi. Salam kenal dari aku. Kali ini aku mau membahas mengenai jerawat, khususnya jerawat yang ditimbulkan karena penggunaan masker sehari-hari atau disebut juga dengan NAS, acne, atau dikenal dengan nasning. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like dulu video ini ya teman-teman. Silahkan di subscribe agar channelku semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi. Karena akan ada 2 video setiap minggunya, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita mulai. Nah teman-teman, sebenarnya jerawat ini kan udah menjadi problematika dari zaman dahulu kala. Tapi jerawat-jerawat yang kemarin itu biasanya ditimbulkan karena faktor hormonal dan kulit kita yang sedang mengalami breakout. Tapi semenjak adanya pandemi dan pemerintah kita mengeluarkan aturan mengenai new normal, kita wajib menggunakan masker ya teman-teman selama beraktivitas di luar rumah. Dan ada lagi nih teman-teman, jerawat pendatang baru, yaitu jerawat yang disebabkan karena penggunaan masker tadi, atau disebut juga dengan mass acne seperti yang udah aku jelasin di awal tadi. Dan tipe jerawat ini tuh disebut dengan acne mekanika, yaitu jerawat yang ditimbulkan karena adanya sentuhan atau gesekan dengan penggunaan masker tadi. Selanjutnya, area mana aja sih yang sering menjadi lokasi timbulnya acne? Yang pertama yaitu area yang bersentuhan dengan permukaan luar masker ya teman-teman. Misalnya seperti di bagian pipi atas, bagian jawline dan dagu. Dan area kedua yaitu area yang tertutupi masker itu sendiri. Yaitu daerah pipi, hidung, area bibir dan juga dagu. Nah, apa aja sih yang menjadi penyebab timbulnya acne? Yang pertama yaitu karena adanya gesekan. Ketika kulit wajah kita bersentuhan atau bergesekan dengan permukaan masker, maka akan lebih mudah kulit wajah kita menjadi iritasi ya teman-teman. Dan saat kulit wajah kita iritasi, maka skin barrier di wajah kita pun menjadi rusak sehingga lebih mudah untuk mengalami peradangan. Dan faktor kedua timbulnya acne yaitu karena adanya kelembapan. Saat kita beraktivitas menggunakan masker, maka keringat yang ada di wajah kita akan tertahan di area masker ya teman-teman. Ketika keringat ini tertahan, maka area di sekitar masker pun menjadi lebih lembab. Dan biasanya ketika terjadi kelembapan diikuti juga dengan pertumbuhan mikroorganisme biota di permukaan kulit wajah kita ya teman-teman. Sehingga kulit wajah kita lebih rentan untuk jerawatan. Dan faktor ketiga yang menjadi timbulnya acne yaitu karena panas. Ya iyalah ya, ketika kita menggunakan masker kan itu bakalan jadi terasa lebih panas ya teman-teman. Dan di saat adanya panas, kadar minyak di wajah kita pun menjadi meningkat. Dan seiring dengan peningkatan kadar minyak, maka akan lebih mudah wajah kita untuk jerawatan. Dan faktor keempat yang menyebabkan timbulnya acne yaitu karena adanya tumpukan kotoran dan sel-sel kulit mati. Nah ini sebenarnya udah ada sih dari zaman dulu juga ya teman-teman. Ketika terjadi tumpukan kotoran atau tumpukan sel-sel kulit mati, maka pori-pori kita akan tersumbat ataupun terkunci, sehingga lebih mudah untuk timbulnya jerawat. Oleh karena itu, kita sangat disarankan ya teman-teman untuk rutin melakukan eksfoliasi agar kulit di wajah kita ini tidak tertumpuk dengan sel-sel kulit mati. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mencegah timbulnya acne? Yang pertama yaitu selalulah gunakan pelembab ataupun moisturizer ya teman-teman. Tapi yang perlu diingat, carilah moisturizer ataupun pelembab dengan bahan yang tidak terlalu berat di dalamnya. Dan ketika mengaplikasikannya pun cukup gunakan sedikit aja yang teman-teman, yang penting merata ke seluruh kulit wajah kita. Untuk teman-teman, bagusnya memilih moisturizer yang bersifat soothing ya. Dan untuk teman-teman yang memiliki kulit acne prone ataupun cenderung mudah berjerawat, pilihlah moisturizer yang mengandung tea tree oil. Karena memang tea tree oil itu dikhususkan untuk kulit yang berjerawat ya teman-teman. Tips kedua yaitu gunakanlah masker disposable atau masker sekali pakai.
seperti contohnya masker medikal yang ini ya teman-teman. Tapi ketika kita sudah selesai beraktivitas dari luar rumah dan sudah sampai di rumah, bagusnya kita langsung buang maskernya ya teman-teman. Tidak disarankan untuk menggunakan masker yang sama keesokan harinya. Tips yang ketiga yaitu kalau kita menggunakan masker kain, pilihlah masker kain yang berbahan 100% cotton ya teman-teman. Karena bahan cotton itu sendiri bisa mengurangi gesekan ataupun iritasi di kulit wajah kita. Tips yang keempat yaitu minimalkanlah penggunaan makeup ya teman-teman, atau kalau boleh jangan menggunakan makeup sama sekali ketika kita menggunakan masker, karena makeup bisa menambah variabel iritan di kulit wajah kita ya teman-teman. Sudahlah kulit wajah kita panas, lembab, keringat, ditambah lagi penggunaan makeup bisa menyebabkan iritasi di kulit wajah kita. Dan yang terpenting juga, penggunaan makeup itu bisa menjadi penyebab skin barrier kulit wajah kita rusak ya teman-teman. Tips terakhir untuk mencegah timbulnya maksni yaitu rajin-rajinlah melakukan double cleansing ya teman-teman. Aku udah pernah buat loh video tentang double cleansing, kalian boleh cek videonya di mari. Silahkan ditonton dan jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman, karena memang double cleansing itu penting banget. Nah, sekian dulu video aku mengenai penjelasan tentang maskni. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Silahkan di-share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Sekalipun pemerintah udah menetapkan aturan new normal, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Selalulah menggunakan masker, karena masker itu nggak hanya melindungi diri kita, melainkan juga melindungi orang-orang yang kita cintai. Last but not least, silahkan di like video ini, di subscribe juga ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi, karena akan ada 2 video setiap minggunya, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!